memuliakan mereka. Jangan naikkan kemudian suara kita di depan mereka, hormati permintaan mereka. Kalau mereka minta, kita langsung harus penuhi. Jangan kemudian berani-beraninya untuk memarahi mereka dan sebagainya. Itu tugas kita. Atau apa yang harus kita lakukan? Ya nasihatin, datang nasihatin lagi dan sebagainya. Jangan pernah bosan. Allah catat itu pahala. Dan kalau Allah berkenan, mudah-mudahan Allah kasih dia taufik. Kalau Allah belum berkenan kasih dia taufik, argo kita tetap jalan. Jalan. Toh itu yang kita mau kan ya? Kita dapat pahala daripada Allah kan ya? Itu insya Allah. Nah jadi apa kemudian dia nggak menghormati kita gara-gara kita tunanetra, gara-gara kita anaknya? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Jadi lebih baik jangan bersuzon pada dia. Lebih baik kita kemudian sampaikan aja. Jadi ingat ya, nyampein pada orang, jangan nyampein karena orangnya. Anda pasti kecewa dengan apa menjadi kemudian hasilnya. Kalau Anda nyampein karena Allah, Anda mau dipuji, Anda mau dicela, nggak ngaruh. Karena Anda nyampein karena Allah. Kita diperbaiki. Jadi bukan orang diperbaiki, kita perbaiki niat kita saja. Jadi seperti itu lebih mudah. Mudah-mudahan mereka juga nangkapnya lebih baik. Yang pertama dia apa? Oh ya. Suaminya pakai dasar aja, suaminya nggak pernah protes. Pakai dasar aja suaminya nggak pernah protes. Apalagi pakai yang bagus, lebih keren lagi. Kan gitu kan ya? Jadi gitu. Nah, jadi ya memang harus benar berpakaian yang baik di depan suaminya. Nah kenapa? Karena itu adalah bagian daripada pahala kita. Tanpa peduli kemudian kamu kok berubah sih? Dipegang keningnya, kamu gila ya? Tiba-tiba di rumah pakai baju bagus, ngapain lu? Yang mungkin kan dia belum biasa. Biasanya ada pakai baju yang jelek-jelek, dia pakai bagus. Ya bilangin, jangan bilang, ya sudah kalau gitu besok-besok gak usah lagi. Jangan juga, ya bilang ini kan demi kamu. Nah, gitu. Hati-hati di antara suami istri seringkali ada yang namanya momentum killer. Tahu momentum killer? Jadi itu suasana lagi romantis, dia kemudian malah bunuh suasana itu. Jangan dibunuh. Beli baju ke suaminya. Suaminya bilang baju, kamu beli di mana? Suaminya beli baju kepada istrinya. Kamu beli di mana? Saya beli di situ mana? Harganya berapa? Harganya 50. Mahal banget. Jangan ngomong gitu, itu momentum killer itu. Oh bagus banget, besok beli lagi ya. Gitu, lebih enak. Nah, jadi jangan pakai momentum killer tadi. Nah, jadi sampai ini kan demi kamu. Dia harus tahu bahwa kemudian di dalam Islam suaminya itu harus dimulai sama istri. Nah mungkin bisa jadi jalan perubahan buat dia. Sudah suruh berkali-kali ya, sama seperti yang saya katakan tadi, perubahan tidak ada yang langsung. Bisa jadi setahun, bisa jadi 2 tahun. Saya punya adik kelas bandel banget, gondrong, tapi saya ajak ngaji dia mau. Oke, sudah diajak ngaji, sholat subuhnya telat dulu. Saya bilang, oke lah, saya nggak bisa lagi. Sekamar sama saya. Dia sekamar sama saya, berbagi kamar. Subuh saya bangunin tidur lagi. Bangunin tidur lagi, suruh pergi ngaji, tidur. Suruh nyumbang sedekah, malah beli speaker yang gede, 500.000 dua. Wah, lama-lama saya bilang, saya tuh udah nyerah sama kamu. Saya keluar dari kampus, ternyata setelah saya keluar dari kampus, dia baru berubah. Kita nggak tahu kapan benih yang kita tanam tumbuh. Yang jelas yang kita tahu, tatkala kita sudah berdakwah, Allah sudah catat pahala kita, dan itu yang kita pakai. Gitu kan ya? Insya Allah Bu, jangan menyerah. Kalau menyerah, ya sudah nggak ada apa-apa. Kalau kita menyerah, kita dapat pahala dan mungkin dia benar. Kalau kita menyerah, kita nggak dapat pahala, dia nggak dapat pahala. Contoh, kebayang nggak sih situasi kayak begini? Ini terakhir ya, saya kasih terakhir ini sebelum nanti yang terakhir sono. Saya ketika masuk Islam, apa yang dilakukan ibu saya? Termasuk tadi yang dibilang kalau suaminya nggak senang kalau dia taat tadi ya. Kemudian ada ketika saya masuk Islam, ibu saya bilang, kamu harus balik lagi agama Katolik. Saya bilang saya nggak mau. Kenapa? Ini sudah agama yang paling benar. Apa yang ibu saya? Coba bayangin yang laki-laki, ibu kita yang kita dilahirkan dari rahimnya, dia bersujud di depan saya coba. Suruh saya untuk balik lagi agama yang mama. Kira-kira Anda mau nggak balik lagi? Wah berat itu. Coba ya aja, ibu coba kepalanya di depan kita. Apa yang saya pikirin? Kalau saya nyerah hari ini, berarti saya menyerahkan bahwa dia bisa dapat hidayah dan saya dapat hidayah. Tapi kalau saya tahan hari itu, setidaknya saya nggak marah, saya cuma diem, saya cuma kemudian angkat dia. Setidaknya saya bisa melihat bisa jadi jalan bagi dia untuk dapat hidayah. Paham ya saya? Coba kalau saya nyerah di situ, habis dia habis, saya habis. Jadi gimana kalau kemudian sama suami tadi? Ya sudah, berusaha jangan nyerah sampai mati baru nyerah. Kan gitu kan ya? Sampai dia duluan atau kita duluan. Yang terakhir tadi Mbak, monggo silahkan Mbak. Terakhir ya. Wih, udah jam 11 lebih. Waktunya habis. Silahkan Mbak, singkat aja. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin bertanya yang pertama, kepada siapa saja kita boleh
berhijab. Kalau misalnya gini, kita boleh buka hijab maksudnya? Buka hijab ya. Kalau ke perempuan non muslim itu gimana batasannya? Terus yang kedua, di buku Ustadz tertulis tabarruj itu adalah segala perbuatan wanita yang menarik perhatian laki-laki, baik diniatkan ataupun tidak. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Jadi ini, ada orang bilang, enggak kok saya benda ini cuma untuk diri saya sendiri kok, cuma untuk kepuasan pribadi aja. Sebenarnya enggak. Banyak perempuan ngomong begitu, tapi tanpa sadar mereka suka diperhatikan laki-laki. Iya atau iya? Memang begitulah. Karena itulah fitrahnya perempuan suka diperhatiin. Bajunya bagus banget lah, gombal kamu, tapi senang berbunga-bunga hati. Lah itu memang biasa, itu fitrah. Nah jadi itu maksud saya. Jadi diniatkan untuk bersolek atau tidak diniatkan untuk bersolek sehingga menarik perhatian, itu tetap tidak dilakukan oleh perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua, pada siapa saja kita boleh membuka hijab kita? Pada orang-orang yang ditampilkan dalam surat An-Nur ayat 31. Boleh dibaca di situ. Siapa saja? Banyak. Bapak kita, bapak mertua, boleh. Bapak kita, bapak mertua, ibu, paman tapi berlainan pendapat. Karena ada hadis, ada kemudian ayat yang lain, paman itu mahram, tapi tetap harus pakai kerudung di depan dia. Ada hadis yang lain begitu. Nah, jadi bukan paman ya, sepupu perempuan, terus kemudian wanita-wanita muslim. Nah, tapi tidak diterangkan wanita-wanita non muslim. Kalau gitu wanita non-muslim boleh nggak melihat aurat kita? Ulama berbeda pendapat. Berdasarkan surat An-Nur, maka Ibnu Katsir mengatakan mereka tidak boleh melihat aurat kita. Kita, teman-teman kali ya, bukan kita. Jadi teman-teman itu nggak boleh melihat aurat oleh non-muslim. Tapi Ibnu Katsir menyampaikan pendapat yang lain bahwa itu karena ditakutkan mereka membuka aib kita atas apa yang mereka lihat. Jadi mereka lihat kita kan ya. Nah, nanti cerita, itu tahu nggak? Nah, ini bahaya tuh. Dia membuka aibnya tuh. Nah, ini yang nggak boleh. Maka Ibnu Katsir bilang bahwa seyogyanya mereka tidak melihat. Ulama-ulama yang mengatakan dalam perkara-perkara khusus maka itu menjadi boleh kalau kita bisa menjaga dia nggak ember. Contoh, sekosan berdua sama cewek non muslim. Memang harus begitu. Nggak bisa lagi nggak. Sekamar sama non muslim, boleh nggak kita buka aurat? Nasihat dulu, yang kamu lihat itu cuma untuk kamu lihat saja, tapi tidak boleh diceritakan sama saya keluar karena di dalam agama saya kita nggak boleh buka aib keluar. Itu boleh. Kalau benar-benar terpaksa. Jadi kira-kira gitu. Jelas ya? Oke, baik, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kalau ada kebaikan hanya dari Allah tentunya. Kalau ada yang salah saya mohon maaf sekali. Sorry nggak sempat menjelaskan yang tentang udah putusin aja. Yang jelas, Bapak Ibu sekalian, hati-hati dengan yang namanya pacaran. Karena kenapa? Survei tahun 2006 mengatakan bahwa Kompas mengeluarkan bahwa sekitar 51% warga Jakarta itu perempuan sudah tidak perawan. Di Bandung lebih parah, 54%. Itu 2006. Ada banyak mengatakan enggak, ini salah. Di survei lagi tahun 2008 oleh KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ternyata didapatkan 62,7% remaja SMP di Jakarta tidak perawan. 62,7%. Banyak orang merasa enggak, ini salah. Di survei lagi tahun 2012 kemarin di Surabaya, 44% remaja SMA mengatakan bahwa boleh berhubungan seks asal dengan pacarnya dan asal sama suka sama suka, dan awalnya semua dari pacaran. Maka memang betul zina tidak selalu diawali dari pacaran, tapi pacaran selalu mengakhiri dengan zina. Seluruh zina diawali dengan pacaran. Nah, kenapa seluruh zina diawali dengan pacaran? Kita nggak bahas wanita tunasusila ya. Yang kita bahas adalah orang-orang SMP ini. Awalnya di mana? Pacaran. Ngeri. Nah, kenapa? Pacaran itu bisa menghilangkan akal sehingga wanita bisa berbuat tanpa dia sadar. Karena laki-laki pintar. Kenapa laki-laki pintar? Fitrahnya laki-laki memang penggoda, gombal. Itu fitrah mereka dan itu tidak salah. Fitrahnya perempuan sialnya suka digombalin. Gombalnya laki-laki itu berguna ketika sudah nikah, menjaga keutuhan rumah tangga. Tapi kalau kemudian belum nikah itu bahaya, dan banyak sekali cara-cara digunakan jebakan-jebakan supaya wanita bisa kemudian menjelaskan segala-galanya. Yang jelas, saya sebagai laki-laki dulu ketika saya masih kemudian dulu ketika saya masih SMA, saya tahu persis bahwa kalau saya pengen saya bisa membuat wanita melawan apapun. Serius. Caranya gimana? Banyak. Salah satunya nih saya kasih tahu yang sangat mengerikan dari pacaran. Contoh nih, gimana cara membuat dia melakukan apapun? Contoh gini. Ini kisah nyata. Kisah nyata ya. Ini ada yang laporin, saya buat di dalam buku Udah Putusin Aja di bab yang paling depan. Ketika kemudian orang banyak baca, orang bilang, Ustaz, apa ini nggak terlalu vulgar nih? Email yang di depan surat Udah Putusin Aja itu emailnya. Saya bilang, itu emailnya sudah saya sensor 70%,
sehingga jadi seperti itu. Yang ada jauh lebih mengerikan lagi. Ceritanya begini. Ada seorang laki-laki, dia pacaran, dia sudah umur 21 tahun. Dia ngomong sama ceweknya begini, Dik, saya sudah 21 tahun, tapi saya belum pernah berhubungan dengan siapapun. Tapi saya tahu awalnya nggak begitu. Awalnya begini cara menjebak wanita. Boleh melakukan apapun. Dia bilang gini, pacarnya ceritanya, Dik, menurut kamu gimana? Kita sudah 4 tahun. Kira-kira gimana? Abang baik nggak? Wah, abang baik banget. Nggak ada deh sebenarnya abang. Pernah nggak abang baik adik? Nggak pernah sama sekali. Ada nggak saya nggak sama abang saya? Sebesar dunia. Sama abang juga sayang pada adik. Dan abang berjanji abang pasti akan kemudian membuatkan masa depan yang paling indah buat adik. Tapi Dik, saya tuh ada satu yang mau saya omongkan. Mau ngomong bang? Ini penting banget. Terus ngomong, tapi abang gak enak. Gak apa-apa bang, ngomong aja bang. Tapi abang gak enak. Gak apa-apa bang, ngomong aja. Ya jadi gini. Tapi jangan jadi Nah kenapa gak jadi marah? Apa sih? Emang penting apa sih? Enggak, saya takut ada yang marah. Emang ngomong apa? Nggak usah. Nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Bener nggak marah? Bener nggak marah? Bener. Oke, kalau itu saya ngomong. Jadi penasaran nggak? Penasaran kan? Gini, abang sudah 21 tahun, tapi belum pernah sama sekali megang wanita. Tapi abang tahu sih, adik pasti nggak mau. Cuma ya itu cuma main-main aja lah, nggak apa-apa lah. Abang benar-benar mau. Itu sering nggak terjadi conversation seperti itu? Ngeri banget. Abang benar-benar mau. Adik nggak apa-apa. Setan begitu. Kapan baru sadarnya? Ketika sudah terjadi baru nangis. Lama ini awalnya begitu tuh. Karena yang namanya pacar tuh sangat membuat akal tuh hilang. Itu banyak terjadi. Serius, saya nggak pernah bohong. Kemarin di BSD, ketika saya baru ngisi, udah putusin aja, langsung datang 10 atau 12 email. Cerita apa? Sudah kebablasan. Serius. Nah makanya jangan dekat-dekat. Sudah tahu cowok seperti itu. Enggak usah, saya nggak ngapa-ngapain kok pacaran. Ya nggak ngapa-ngapain, ya ngapain pacaran? Ustaz, saya cuma pegangan tangan doang. Kalau cowok Anda cuma cukup pegangan tangan doang, harus hati-hati. Coba cek baik-baik, jangan-jangan dia bukan cowok. Karena cowok nggak akan mau cuma sampai pegangan tangan, nggak akan cukup sampai pegangan tangan. Betul begitu? Paham ya? Kalau gitu cowoknya dong memang yang punya nafsu. Memang cowok nafsu. Kalau cowok nggak nafsu, nggak ada kita. Gitu kan ya? Maka kalau sudah tahu cowok nafsu, jangan dipancing. Gitu loh, bisa paham ya? Nanti sisanya selanjutnya monggo dapatkan bukunya bla promosi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جنود الفداء أعدوا الشباب اليوم